Yo, what's up you guys? Kembali lagi di Oza Channel, channel yang bahas apa aja suka-suka gua yang punya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, dan selamat menjalankan protokol kesehatan yang tidak kunjung usai. Gimana nih kabarnya lo semua? Kali ini gue akan membahas film thriller gore yang menceritakan tentang seorang pengantin baru yang diteror oleh keluarga suaminya yang pesugihan. Sebelum memulai, tidak bosan-bosan gue ingatkan bahwa film ini mengandung spoiler. Jadi gue sarankan jika lo gak suka spoiler, janganlah menonton video ini. Oke, sebelum mulai ke film, gue ingatkan jangan lupa untuk gunakan headset Anda, selonjorkan kaki Anda, dan yang terakhir jangan lupa untuk ngecas HP atau PC Anda biar pas lagi enak-enak nonton gak perlu nyari colokan-colokan lagi. Oke, berhubung gue sebentar lagi harus nyuci baju, maka dari itu langsung aja kita mulai rangkuman film dari Ready or Not ini. Here we go! Film ini dibuka dengan seorang pengantin wanita yang sedang udut-udut cantik yang bernama Grace. Ketika sedang mengudut, muncullah pasangan prianya yang bernama Alex. You look perfect. Di dalam film ini, mereka diceritakan akan segera melaksanakan pernikahannya hari ini. Your dad looks like he's at a funeral. He hates me. No, he doesn't hate you, Grace. Pernikahan mereka berjalan dengan lancar dan akhirnya malam pun tiba. Seperti yang biasa dilakukan pengantin baru pada umumnya, Grace dan Alex pun berusaha melaksanakan ritual malam pertama mereka di kasurnya. Ya, apalagi sih kalau bukan ya... mantap. Namun siapa sangka ketika sedang enak-enak, tiba-tiba seorang nenek sihir muncul. Holy shit, someone's here. Bukan nenek sihir sebenarnya, itu tantenya dari Alex. Tante Alex yang mengganggu waktu enak-enak mereka pun meminta untuk turun ke ruang tengah. Ia bilang kalau keluarga telah menunggu mereka untuk acara tradisi. Why exactly? Di dalam keluarga mereka, ketika ada orang yang menikah, ia perlu memainkan sebuah game. At midnight, you have to play a game. Grace pun yang tidak curiga akhirnya mengikuti saja tradisi tersebut tanpa ada perasaan curiga sama sekali. Grace pun mengambil kotak yang berisikan kartu dan mengambil kartu di dalamnya. Kartu yang ia ambil menunjukkan kata hide and seek, atau kalau pakai bahasa daerahnya itu kucing sumput. Grace harus memainkan permainan kucing sumput di rumah tersebut. Grace pun yang menganggap game ini menyenangkan tidak mempermasalahkan hal tersebut dan langsung saja berusaha menyumput di rumah besar milik keluarga Alex. Dikarenakan keluarga Alex ini ternyata sekelompok orang yang mendapatkan kekayaannya melalui jalur undangan atau jalur pesugihan, akhirnya mereka pun perlu memberikan tumbal kepada tuan mereka yang bernama Mr. Libel. Here I come. Singkat cerita, keluarga Alex pun bergegas membawa senjata-senjata yang diperlukan untuk membunuh Grace. Grace yang gak tahu apa-apa malah pecicilan sambil senyum-senyum sendiri dan nyumput di sebuah apa itu namanya, pokoknya mah nyumput lah ya, di situlah. Alex yang menyadari bahwa istri yang baru saja dia persunting dalam bahaya tidak dapat diam saja. Alex pun menyusul Grace dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Alex menjelaskan kalau ucing sumput ini bertujuan untuk menjadikannya tumbal proyek dari pesugihan keluarganya. They think that if they don't kill you, something very bad will happen to the family. No. Di sini kita dapat melihat adik dari Alex yang bernama Emily yang tidak sengaja menembak kepala pelayan di rumahnya. Darah pun mengucur sangat deras dan membuat Grace yang tadinya pecicilan berubah menjadi menangis terseduh-seduh.
Alex dan Grace pun menyusun strategi agar Grace dapat keluar dari rumah pesugihan tersebut. You just need to go straight down this hallway until you get to the service kitchen. I'm gonna go down to the security room. Grace mengganti hak tingginya dengan sepatu sneakers agar ia bisa lari secara ngabret. Ayah Alex dan keluarganya yang sedang menggotong pelayan tidak sengaja berpapasan dengan Grace. Found her. Emily yang blow on akhirnya kembali gagal menembak Grace dikarenakan ia tebisaun make pistol yang ia pegang. Damn it! Emily! Aim for the center of gravity! Alex mengatakan jika keluarganya tidak mempersembahkan Grace sebelum terbit fajar, maka keluarga Alex lah yang akan menjadi tumbal. Grace pun berinisiatif untuk kembali ke ruang tengah untuk bersembunyi. Namun siapa sangka di ruang tengah tersebut ia malah bertemu kakak dari Alex yang bernama Daniel. Grace pun panik setengah mati dikarenakan ia takut dicerotin pakai pistol sama Daniel. Namun ternyata Daniel masih punya rasa kasihan dan membiarkan Grace lolos. I'll give you a 10-second head start. Grace yang berhasil lolos mencari cara agar ia dapat bertahan hidup. Maka dari itu, ia mengambil sebuah shotgun dan beberapa peluru untuk dijadikan alat bertahan hidup. Jesus. Grace pun pergi dan berusaha nyamperin Alex di ruang kontrol. Namun sayangnya aksinya ini terhalang oleh pelayan rumah yang bernama Steven. Terjadi sedikit baku hantam di sini. Move. Namun Grace yang cekatan berhasil menampol Steven dengan menggunakan teko berisikan teh panas. Now, did you really think I would be stupid enough to... Akhirnya Grace pun dapat kabur kembali. Ketika keluarga Alex sedang sibuk berdebat, diam-diam Grace pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Ia kembali bersembunyi. Kali ini ia bersembunyi di kandang kambing yang tentunya bau kambing. Di tengah kesendiriannya, ia hanya ditemani oleh suara kambing yang be. Be. Tak lama kemudian, seorang anak kecil pun datang. Tak lain dan tidak bukan, ternyata anak tersebut adalah anak dari Emily yang bernama Georgie. Georgie? Anggota keluarga yang tadi berusaha membunuh Grace. Grace pun berusaha menjelaskan situasi yang tengah ia alami kepada anak tersebut. Namun Georgie tidak mendengarkan Grace dan malah menembak tangan Grace. Akhirnya tangan Grace pun bolong bagaikan sundul bolong. Grace pun marah dan menampol Georgie sekuat tenaga. Grace yang tengah kesakitan berusaha mengambil senter dari tangan Georgie. Namun ia terkejut terheran-heran ketika ada kambing yang hampir menabraknya dan terjatuh di tempat tai-tai kambing berkumpul. Oh, bukan hanya tai saja. Ternyata ada mayat juga di situ. Grace pun berusaha keluar dari tempat tai tersebut. Namun tentunya hal itu tidaklah mudah. Dikarenakan tangan Grace yang telah menjadi sendal bolong tentunya tidak dapat menggenggam secara normal. Akhirnya Grace pun berusaha sekuat tenaga menaiki tangga dengan satu tangan. Namun sayangnya lagi di saat berada di ujung tangga, Grace pun terpaksa menggunakan tangan kirinya. Dan sialnya tangan kiri ini pun tertusuk oleh paku. Singkat cerita, Grace pun dapat berhasil kabur dari gerbang rumah tersebut. Meski kulitnya tak sengaja ngaberewek dan memberikan bekas luka yang cukup dalam. Keluarga Alex pun mengadakan rapat kembali dan berusaha untuk tetap mengejar Grace. This was fun. Akhirnya Steven, sang kepala divisi pelayan di rumah tersebut, turun tangan dan berusaha mengejar Grace. Sempat terjadi baku hantam antara Grace dan juga Steven. Namun pada akhirnya baku hantam ini dibenangi oleh Grace.
Motherfucker! Grace pun mengambil mobil Stephen yang ia gunakan dan berusaha kabur dari rumah tersebut. Namun sayangnya mobil tersebut mati dikarenakan nggak tahu deh, ini kayak ada kode-kode gitulah. Sorry, the computer's acting up again. No, what the fuck? Are you fucking kidding me? Ya, akhirnya Grace pun ditangkap lagi oleh Stephen. Singkat cerita, Grace pun terbangun di kala Stephen sedang merayakan kemenangannya di mobil. Stephen menyetel lagu dengan sangat keras sambil melakukan video call bersama keluarga Alex. Melihat Stephen yang tidak fokus, Grace pun sigap memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia pun membuat kepala Stephen bersilaturahmi dengan telapak kakinya. Mobil yang mereka tumpangi pun jatuh dan Grace pun berhasil keluar. Namun di sini lagi-lagi ia dapat berhasil ditangkap oleh Daniel dan juga ayahnya Alex. Grace pun kali ini tertangkap dan ritual sesajen pun dimulai. Ritual ini dimulai oleh ayah Alex yang membacakan mantra yang tentunya bukanlah bahasa Indonesia apalagi bahasa Sunda. Kurang lebih ia mengucapkan Keluarga Alex pun meminum minuman yang merupakan ramuan sebagai syarat melaksanakan ritual persembahan. Namun pada akhirnya mereka malah muntah-muntah dikarenakan air tersebut sudah terkontaminasi oleh racun yang dibuat oleh Daniel, kakak dari Alex. Grace dan Daniel pun dapat berhasil kabur. Namun ketika mereka kabur, mereka malah dihadang oleh Charity, istri dari Daniel. Sempat terjadi adu bicara antara Charity dan Daniel. Namun ujung-ujungnya si Daniel ini malah diberikan kecupan manja oleh peluru yang ditembakkan oleh Charity. Istri durhaka. Alex pun yang baru saja lepas dari ikatannya tak kuasa melihat Daniel. Sangka kesayangannya terbujur kaku dengan banyak darah di kepalanya. Don't go, okay? Daniel, don't go, don't go! I need you, Daniel, don't go! Di sisi lain, Grace yang kabur tak disangka harus menghadapi calon mertuanya, yaitu ibu dari Alex. Sempat terjadi pertarungan yang sengit, namun di akhir Grace pun dapat membunuh mertuanya. Ia membunuh mertuanya dengan cara memukulkan kepalanya dengan batu bata. Fuck your family. Bukan batu bata sih, tapi apalah ya, itulah kotak lah, ya lihat sendiri aja lah. Alex pun terkejut dan tidak sengaja melihat sang ibu kesayangannya dibunuh oleh istri barunya. Alex pun terdiam kaku dan perlahan dia mulai memeluk Grace. Tapi bohong. Ternyata Alex malah menangkap Grace. Ia pun berusaha melanjutkan ritual yang sudah keluarga mereka rencanakan. Mereka pun kembali ke altar dan mengucapkan mantra yang kayak tadi. Akhirnya tiba saatnya di mana Alex akan menusukkan pisaunya kepada Grace. Namun berkat insting yang hebat dari Grace, Grace pun dapat menghindari tikaman tersebut dan malah membuat bibi Alex yang mengenai tikaman tersebut. Tidak disangka matahari pun terbit dan akhirnya keluarga Alex pun gagal untuk membunuh Grace sebelum terbit fajar. Seperti pesugihan pada umumnya, kalau kita gagal memberikan tumbal kepada sang setan, maka diri kitalah yang akan dijadikan tumbalnya. Hal ini berlaku kepada keluarga Alex ini. Tiba-tiba badan mereka pun pucat satu persatu dikarenakan gagal memberikan tumbal kepada Mr. Libel. Nothing's happening. I fucking knew it. It's all bullshit.
Di akhir cerita pun, Grace menggugat cerai Alex dan melemparkan cincin pernikahannya. Alex. I want a divorce. Setelah itu, Grace pun berjalan keluar dengan santainya. Ia bersantui ria dan tak lupa ia pun mengudut sambil menunggu datangnya polisi dan pemadam kebakaran. Dan di sini cerita pun tamat. Jesus Christ. What happened to you? In-laws. Oke, tadi segitu aja rekap dari film Ready or Not ini dan sekarang kita bakal masuk ke reviewnya. Film ini sangat gue rekomendasikan untuk lo yang suka film gore dan sedikit unsur dark comedy di dalamnya. Banyaknya darah dan kejar-kejaran membuat film ini sangat seru untuk lo tonton. Akting dari Samara Weaving selaku pemeran dari Grace juga patut diacungi jempol, dikarenakan ketakutan dan ekspresi yang ditonjolkan benar-benar membuat film ini sangat seru untuk ditonton. Selain seru untuk ditonton, film ini juga ternyata memberikan kita nilai moral yang sangat penting. Apa itu nilai moralnya? Nilai moralnya adalah janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Ya kalau mau kaya jangan pesugihan lah. Banyak kok pekerjaan yang bisa kita kerjakan untuk menggapai kesuksesan. Seperti lo bisa jadi YouTuber atau apa, TikTok sekarang lagi musim. Pekerjaan tuh banyak asal kita mau usaha dan mau kerja keras. So, film Ready or Not ini sangat gue rekomendasikan untuk lo yang suka film gore dan suka film berbau dark comedy. Kalau dilihat dari rating IMDb, film ini ratingnya 6,8. Tapi kalau dari Ozai Channel sendiri, bakal ngasih film ini rating 7 dari 10. So, mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.